Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 2 Maret. Judul dari materi kita hari ini adalah Anda harus punya hati. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 22 sampai dengan 24. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, siapa kita akan mendahului apa yang kita lakukan. Itulah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana caranya menjadi pemimpin yang efektif. Paulus keras terhadap pengikutnya, tetapi dia juga dapat mencucurkan air mata di depan mereka. Paulus mempunyai hati yang pertama, konsisten. Dia hidup dengan teguh sambil terus bergerak di antara mereka. Yang kedua, rapuh. Dia rendah hati dan mau menunjukkan kelemahannya. Yang ketiga, berani. Dia tidak takut sedikit pun melakukan hal yang benar. Yang keempat, berkeyakinan. Dia menyatakan keyakinannya dengan berani. Yang kelima, berkomitmen. Dia pergi ke Yerusalem dan siap mati demi Yesus. Dan yang terakhir, yang keenam, berserah. Dia menunjukkan kalau orang yang sudah berserah tidak perlu mempertahankan hidupnya. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini Paulus mengajarkan kita untuk tetap punya hati. Hati yang berani, hati yang berkomitmen, hati yang punya keyakinan, hati yang rapuh. Rapuh dalam hal ini bukan hal yang negatif, tetapi rapuh yang mudah tersentuh dan selalu mau rendah hati. Dia punya hati yang konsisten. Dan yang terakhir adalah berserah. Dia menunjukkan kalau orang yang sudah berserah tidak perlu lagi mempertahankan hidupnya. Paulus mengajarkan kita luar biasa. Hari ini dia menunjukkan bahwa dirinya tidak takut sedikit pun mati. Dia masuk ke Yerusalem dan dia tahu dengan pasti para imam, orang-orang Farisi, para tua-tua akan mengadilinya. Karena sebelumnya dia adalah anggota dari para imam-imam besar itu. Tetapi dia menunjukkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Setidaknya ada 6 sikap hati yang ditunjukkan oleh Paulus tadi. Konsisten, berani, juga rapuh dalam artian rendah hati dan mau menunjukkan kelemahan, berkeyakinan, berkomitmen, dan berserah. Jalankan tugas kita dengan baik. Itulah pemimpin efektif, pemimpin yang melayani, pemimpin yang ilahi. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana cara Anda memulai kepemimpinan Anda dengan hati? Selamat belajar dan berlatih untuk selalu menggunakan hati Anda. Hati kita akan memimpin kita ke arah yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.